Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gerang Podcast Sembarangan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Komisioner Bawaslu. Tapi kayaknya hari ini tidak ngomongin pengawasan, tapi ngomongin tentang perjalanan sampai jadi komisioner. Kita sambut Mas Untung. Siap. Makasih ya Mas. Siap. Selamat datang Mas Untung. Yes, Mas Untung. Jadi Mas Untung ini kan juga seorang akademisi. Nah, dia lulusan pertanian Mas ya? Pertanian. Lulusan pertanian tapi merambah ke dunia bagian hukum di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Nah, jadi kita nanti tanya-tanya pengalaman mulai dari awal lulus sampai kok jadi bisa sampai jadi Bawaslu. Nah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Jadi saya juga ditemani oleh Mas Miswan. Nah, ditemani oleh Mas Miswan, biasa partner khusus. Pansus. Ya. Partner khusus. Pertanyaan pertama ini Mas. Pertanyaan pertama, kenapa sih kok ambil kerja di Bawaslu? Perjalanan mulai awal kok bisa sampai ke Bawaslu ini apa lika-liku kehidupan atau memang perkuliahan kok sampai jadi komisioner Bawaslu? Terima kasih Mas Robert. Sebelum saya menjawab itu Mas, terima kasih sudah diundang di Siap, terima kasih kembali. Kisah Sembarangan di tempat yang menurut saya ini penuh dengan sejarah bagi saya ini. Iya. Kan ini Mas. Ini akhirnya membuka memori-memori saya ketika saya dulu berproses dan belajar di kampus tercinta ini. Ya apa kan suasana ini mengingatkan ya kurang lebih sekitar 5-8 tahun yang lalu. Ya. Tidak banyak berubah sebenarnya secara fisik tidak banyak berubah, tapi nggak tahu ya kalau di dalamnya bagaimana. Ya, itu menjawab pertanyaan dari Mas Rofik tadi, kenapa saya kerja di Bawaslu ya tidak lepas dari bagaimana saya belajar dan berproses di kampus ini. Di kampus pastinya ya. Iya. Karena pengalamannya pasti di kampus. Jadi, karena di kampus inilah saya mengenal yang namanya sebuah organisasi. Oke. Ya. Organisasi mahasiswa. Disitulah yang kemudian membuka pemikiran saya, gitu kan. Ternyata belajar itu bukan kemudian untuk menjadi apa yang kita pelajari hari ini. Ya, contoh saya ini Mas. Pertanian. Saya pertanian. Kalau hubungan langsung dengan pengawas pemilu kan Jauh. jauh. Tapi tetap semua itu adalah suatu perjalanan yang tidak bisa kita Iya, pasti. Gitu. Dan buat Uniba ini saya mengenal organisasi, baik itu organisasi intrakampus maupun organisasi ekstra kampus. Tapi memang dulu kebayang enggak dulu pada saat perkuliahan terus sampai di titik ini, bahasanya kan komisioner Bawaslu itu kan udah bahasannya di level yang paling top lah kan. Ya top di Kabupaten Banyuwangi. Tapi pernah terbayang enggak dulu saya jadi mahasiswa atau memang cita-citanya? Biasanya kalau memang sudah cita-citanya kan mengambilnya jurusan hukum, fisik, linier. Kok ini jurusan STP, makanya kan perjalanan ini kan agak berlika-liku. Apa memang ini ada karunia dari, itu kan juga harus mungkin jadi nanti teman-teman yang lainnya yang nonton kan bisa terinspirasi lah. Ya kalau pertama masuk kuliah tidak ada kepikiran. Saya ya kuliah karena yang pertama pengenlah mengenyam pendidikan namanya perkuliahan. Iya. Saya ini lulus tahun 2012 Mas. 2012. SMK. SMK lulus 2012. Tapi saya baru bisa kuliah itu 2014. 2014. Berarti ada jeda 2 tahun. 2 tahun. Ya memang setelah lulus itu pernah, saya ini nggak pinter, pernah mencoba untuk masuk di kampus negeri di Universitas Negeri Jember, tapi 2 kali nggak masuk Mas. Di UNED sih. Di UNED. Berarti 2 tahun tadi itu mencoba. Ya itu nggak masuk. Sehingga itulah daripada saya tidak kuliah, lebih baik saya kuliah di Banyuwangi gitu Mas. Tepatnya di Uniba. Kenapa saya mengambil pertanian dulu ya karena
berangkat dari latar belakang keluarga sebenarnya. Oh ya. Saya ini anak seorang petani, jadi yang ya melihat keseharian orang tua, lingkungan sekitar ya sesuai dengan fashion. Ya pertanian. Harapan dulu ya ketika berkecimpung di dunia pertanian ya, ikut mewarisi lah. Tidak menjaga aset menjaga tradisi orang tua kan. Iya. Tapi dengan konteks yang berbeda. Kalau orang tua itu mungkin pakai cara tradisional, harapannya dengan berkuliah bisa ada peningkatan inovasi dalam bertani, begitu aja. Iya. Nah, terus berarti kan ketika sudah terjun di dunia kepengawasan, berarti kan banyak belajar terkait masalah itu. Itu memang belajarnya dari kampus sendiri yang bisa menggembleng lah, yang tadi sudah sampaikan, ada organisasi mahasiswa, ada organisasi intra, di ekstra, itu memang ya diajarkan di situ atau memang? Kalau ilmu terhadap organisasi memang saya dapatkan banyak di organisasi itu, Mas. Saya di kampus itu pernah menjadi ketua mahasiswa jurusan. Oh gitu. HMC pertanian. Juga pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM dulu. Oh, sudah Presma juga berarti? Enggak, kalau Presma enggak. Oh, ketua saya itu yang hari ini kerja di sini, Mbak Neni dulu. Oh, Mbak Neni kerja di sini. Menjadi koordinator bidang menteri lah, kalau dulu menteri lah. Tapi sebenarnya dulu ketua koordinator bidang. Bidang kemahasiswaan gitu. Oh gitu. Berarti memang ya pengalaman-pengalaman mulai dari kampus ya. Iya. Kan terus juga aktif di himpunan mahasiswa Islam. Ya alhamdulillah sampai karir tertinggi di kabupaten lah, menjadi seorang ketua umum HMI. Tahun berapa itu? Menjadi ketua umum itu tahun 2019. 2019. Menjadi ketua umum HMI cabang Banyuwangi. 6 tahun yang lalu ya. Iya, 6 tahun yang lalu ya. Berarti memang panjang perjalanan. Berarti memang itu ya Mas, bagaimanapun meskipun kita punya latar belakang fokus di pertanian, dengan proses yang kampus itu diajarkan di dunia politik atau bahasanya miniatur negara, memang di situ ya fokusnya. Iya ya, jadi gini, dengan saya berkuliah terus saya ikut di organisasi itu, ini membuka hasanah pemikiran. Jadi kita selaku mahasiswa tidak boleh hanya terkungkung dengan satu pemikiran. Jadi kalau kita mahasiswa pertanian, misal harus tetap fokus ke pertanian, ternyata tidak. Karena substansi dari pendidikan itu kan ilmunya, bukan nanti setelah jadi harus begini-begini, tidak. Tapi ilmu yang utama itu yang perlu kita resapi. Jadi jangan kita mentang-mentang kita berkecil hati kuliah di kampus swasta, di kabupaten sendiri, tapi kalau kita punya semangat, daya juang, kemudian mencoba bangun relasi, insya Allah kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Ya relasi itu ya. Relasi gitu, Mas. Jadi memang ketika kita berorganisasi intra maupun ekstra kan ya teman-teman di lingkup sekitar itu kan juga jadi jadi pendorong kita untuk besok mau ngapain. Nah, sehingga nanti kedepannya ya tidak hanya meskipun jurusannya tadi Mas Untung pertanian, tapi bisa sekarang sudah merambah ke dunia pengawasan. Memang itu Mas, apakah memang pada saat itu ya, maksudnya saya kuliah di pertanian, saya menjelajah semua ilmu, apa memang itu target pribadi untuk semua bisa, apakah memang seharusnya fokus di satu bidang saja Mas, idealnya? Ya kalau menurut saya enggak juga gitu. Sekarang begini, kita ini juga tidak punya kuasa ya untuk menentukan kita nanti jadi apa. Yang penting itu kan kita melalui prosesnya. Nah menurut saya ya menjadi mahasiswa pertanian itu ya awal mula membuka cakrawala pemikiran menurut saya. Karena seorang mahasiswa itu saya selalu didoktrin atau di-sharingkan dengan senior-senior itu ya, kamu hari ini memulai dari mana, jangan kemudian berkecil hati. Bisa jadi itu menjadi awal mula langkahmu untuk kita menjadi apa seperti yang kita inginkan. Iya.
Tapi memang itu kan yang jadi apa ya, yang jadi ujung tombak kita mau berubah ya organisasi. Kita mau organisasi ekstra intra ya bagaimanapun kita bisa, kemampuan kita mau berkembang, skill kita mau berkembang ya belajar untuk organisasi di intra maupun di ekstra. Tapi kalau untuk saat ini prosesnya pasti kan ya apa ya, merubah pola pikir sehingga yang dulu sudah lulusan pertanian dalam arti terus kayaknya ilmuku pertanian terus nih, dan sekarang kayaknya di pengawasan. Nah, itu berarti kan butuh step by step yang sulit ya belajarnya itu. Kalau menurut Mas Untung seperti apa? Dulu pada waktu mohon maaf, jadi Bawaslu, komisioner Bawaslu tahun berapa, Mas? Saya jadi Bawaslu itu tahun 2023. Lulus? Saya lulus kuliah itu tahun 2020. Saya tidak tepat waktu, Mas. Saya tidak tepat waktu. 2023, 2020. Berarti kan 3 tahun, fase 3 tahun ini kan fase yang benar-benar kita pasti mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kok sampai berkecimpung di dunia pengawasan itu berarti kan fasenya apa yang jadi motivasi ketika apa ya yang jadi kayaknya aku harus belajar ini deh untuk ke pengawasan. Jadi ini, Mas, kalau kita berbicara dunia kepemiluan, itu kenapa saya kemudian tertarik di dunia kepemiluan itu tidak lepas dulu ketika saya masih kuliah itu, Mas, di tahun 2019 itu saya menjadi panitia pengawas kecamatan. Oh iya, iya. KPU-nya ya. Oh iya, saya juga pernah saya PPS. Itu awal mula. Kemudian kenapa saya kok kata orang bersimpang jalan dari linear pendidikan ke pekerjaan hari ini atau dunia saya hari ini. Itu awal mulai di 2019 itu. 19 jadi PPK. Jadi PPK di Kecamatan Genteng. Kecamatan Genteng. Nah, mulai ketertarikan di dunia pengawasan, kepemiluan lah. Kepemiluan di PPK itu. Berarti memang dari situ di tahun 2019 itu ya benar-benar fokus. Ya itu masih kuliah kan ya? Masih kuliah. Semester akhir ya, Mas. Semester akhir. Nah, semester akhir. Jadi ya mulai ketertarikan 2019, ada ketertarikan baru belajarnya dari sana awal mula. Tapi kan berbeda. PPK itu kan apa ya? Bahasanya kan sifatnya administrasi kan. Dalam arti ya kita pelaksana. Sedangkan di pengawas kan bagian pengawasan itu kan dua ruang yang berbeda. Kalau menanggapi seperti itu apa ya sama yang maksudnya kedepannya ini nanti kan juga berat sebagai misal saya jurusan pertanian, saya mau ngambil pengawasan nih, berarti kan banyak hal yang harus dipelajari. Itu mulai awal seperti apa kalau seperti itu, Mas? Itu, Mas, yang saya sampaikan tadi, memang seorang pemuda khususnya dan mahasiswa itu ya tidak boleh terkungkung dengan satu ruang itu, Mas. Jadi kita selalu dengar itu kan, mahasiswa itu agen perubahan. Saya itu agen perubahan itu yang paling mendasar ya pada diri sendiri, mau berubah atau tidak, gitu, Mas. Tidak terkungkung, saya mahasiswa pertanian terus kemudian melulu harus di bidang pertanian. Gitu. Tapi seorang mahasiswa itu harus ketika ditempatkan dimanapun harus siap dengan semangat tadi. Yang penting mau belajar, karena belajar itu tidak ada habisnya. Tidak perlu, saya pertanian, nggak mau saya belajar, itu akan menutup potensi diri kita, nggak tahu potensi diri kita nanti di mana kan begitu, Mas. Berkaitan dengan itu tadi, kalau berbicara dengan Bawaslu sama KPU itu berbeda, ya memang, Mas. Secara ini berbeda, tapi pada substansi besarnya ya sama. Iya, sama penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu yang sama-sama ingin menciptakan pemilu yang berkualitas kan. Berkualitas. Begitu, Mas. Terakhir ini, Mas, menurut dengan masalah pendidikan ya. Ketika semuanya itu tidak linear atau tidak terfokuskan, akhirnya kan percuma, Mas. Akhirnya kalau semuanya kita dituntut untuk semua bisa, model anggaplah avatar, semua elemen bisa, ya kan nggak ada yang menjadi ahli, Mas, dalam satu bidangnya. Kan itu efek dari pendidikan juga ya tidak efektif, Mas. Apakah masih relevan untuk saat ini, Mas? Jadi begini menurut saya ya,
ahli itu tinggal kita mau yang bagaimana, kan begitu. Apakah kita menjadi seorang yang bisa semuanya atau memang kita fokus kepada satu pengetahuan saja. Itu pilihan menurut saya. Itu menjadi pilihan, dan tidak ada menurut saya yang sia-sia, itu tidak ada. Karena substansi dari, menurut saya, substansi dari pendidikan itu bukan hanya sekedar kita tahu. Kalau matematika itu tahu 1 tambah 1 menjadi 2, 2 tambah 2 menjadi 4, tapi bagaimana nilai 1 tambah 1 menjadi 2 itu kenapa? Iya, nilainya. Kalau kita berpendidikan itu memahami nilainya nanti, ya insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Walaupun kita dari mahasiswa pertanian, mahasiswa apa, menjadi apa setelahnya itu tidak ada sia-sia. Kenapa? Karena yang kita bawa itu adalah nilainya, bukan apanya, bukan hanya casingnya, gelarnya mahasiswa pertanian, tapi nilainya. Nilai-nilai diajarkan ketika kita duduk di dalam bangku perkuliahan itu. Kalau ditarik ke belakang, Mas, kira-kira andai sampean membuat kesalahan, hal apa yang dirubah atau dikembalikan ke belakang lagi, sampean pengen merubah apa untuk sejauh ini ya? Ya sebenarnya kan kalau mau autokritik itu kan, maka yang sebenarnya yang ingin saya rubah adalah apa? Lebih keaktifan lagi. Saya merasa setelah selesai berorganisasi masih banyak ternyata kekurangan kita ketika berorganisasi. Iya, apalagi ya fenomena di masyarakat, terus ada mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lah banyak yang aksi, itu kan ada greget lah. Kita sebagai kayak misal aktivis yang dulu sibuk di organisasi, habis itu terus sekarang sudah kerja nyaman, melihat di media ada mahasiswa yang ikut aksi, itu kan kita ngerti kenapa kok dulu saya. Itu iya. Jadi ada keresahan. Tapi di fase perubahan itu pernah nggak terpikir kayaknya aku nggak kuat deh ikut belajar di kepengawasan. Itu pernah ada fase-fase seperti itu nggak? Dari proses kan peralihan kan, yang saya ini benar-benar ahli di bidang pertanian, habis gitu terus mau terjun di bidang pengawasan. Ada fase di mana kayaknya aku nggak kuat deh. Ada fase seperti itu. Ya, saya rasa ya secara jujur pasti ada, Mas. Iya. Nah, saya sebutnya kan fase kejenuhan. Iya. Nah, mungkin tidak hanya di pengawas. Iya, pasti. Saya rasa apapun aktivitas kita, kalau kita selalu lakukan berulang-ulang itu akan ada titik di mana kita itu jenuh. Tapi menurut saya justru disitulah titik Mas? Kekuatan itu diuji, Mas. Kekuatan kita itu diuji ketika kita mengalami pada titik kejenuhan itu. Apakah kita mau keluar dari kejenuhan itu, mencari sesuatu yang berat, atau kita memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik. Kan? Keluar di zona yang nyaman dengan zona yang penuh tantangan kan. Kadang seperti itu kan. Tapi Mas, di pengawas ini ya memang di Kabupaten Banyuwangi sangat model kepengawasannya kan banyak teman-teman kalau di kecamatan itu namanya apa di pengawasan, Mas? Itu kan kalau di kecamatan itu Panwascam ya. Panwascam. Nah, kalau Panwascam dulu dari fase kembali lagi karena saya kan ya pengen nanti bisa diinspirasi teman-teman yang tadi jenengan sampaikan, saya pertanian tapi merambah ke dunia pengawasan, sehingga nanti ada motivasi dari teman-teman yang nonton harus seperti apa sih kita sebagai mahasiswa yang ketika tidak sesuai dengan bidang ilmunya, bekerja di bidang ilmunya, kita harus benar-benar giat belajar, giat membaca buku atau apa memang tahu dari titik pekerjaannya kita yang sekarang ya kita tekuni atau seperti apa. Karena pasti di stigma masyarakat itu kan, contoh misal, mohon maaf, Mas Untung itu di pertanian paling kurang mendalami di pengawasannya, mungkin seperti itu. Di fase itu seperti apa untuk biar masyarakat, di stigma masyarakat itu biar memang benar-benar kerjaannya ini ya sesuai. Itu Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, pada poinnya adalah kita yang pertama harus memiliki semangat belajar dulu. Semangat belajar itu menurut saya penting. Kenapa? Karena kalau sudah orang tidak punya semangat belajar, itu tadi hanya terfokus kepada kalau saya ini mahasiswa pertanian, maka saya harus bekerja
beraktivitas menjadi seorang petani atau dan sebagainya. Sedangkan ruang itu ada sempit, Mas. Iya. Ruang itu menjadi sempit. Bayangkan sekarang di Uniba jurusan pertanian itu setiap tahunnya melulusan berapa? Iya. Itu hanya Uniba. Terus di kampus-kampus yang lain dalam tahun-tahun itu meluluskan berapa mahasiswa pertanian yang lulus pada tahun itu. Sedangkan ya bicara lapangan kerja lagi. Lapangan kerja. Apalagi kita lihat, memang dari dulu kayaknya, mungkin sampai sekarang itu apalagi sudah menyandang gelar mahasiswa, itu kan turun di pertanian nggak mau turun yang kembali ke konvensional. Iya. Katakanlah kata orang Jawa itu jadi mau macul, mau tandur, mau nggak kira-kira lulusan mahasiswa. Ketika sudah jadi lulusan universitas mendapat gelar sarjana, memulai pertanian dari nol, mau tidak? Iya. Ya ada sedikit lah ya. Kan, sedangkan ruang lapangan pekerjaan yang di bidang pertanian yang untuk mahasiswa atau katakan sarjana ini kan sangat terbatas. Berarti menjadi otokritik juga, Mas. Kritik bagi pemerintah dengan banyaknya kampus, berbagai jurusan, tapi tidak menyediakan hasil dari jurusannya. Ya, kalau bilang begitu, ya itu menjadi tantangan tersendiri dan itu menjadi PR-nya pemerintah. Tapi saya tertarik begini, Mas. Saya pernah melihat di salah satu podcast itu sebenarnya mindset yang harus dirubah itu adalah seorang sarjana itu bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Nah, kalau kita coba kembalikan, mencoba lebih luas, jangan terpaku menurut saya. Jangan lulus itu jangan terpaku dengan jurusan atau gelarnya. Iya, kalau kamu mau pingin benar-benar nanti outputnya kerja, ya kamu ambil vokasi. Karena memang itu bidang yang benar-benar disiapkan untuk bekerja. Ya SMK kejuruan disiapkan untuk, tapi kalau sarjana kan bagaimana caranya mahasiswa itu diajarkan kritis, diajarkan cara berpikir yang luas, terjun di masyarakat kan bisa di sana, nggak sampai ke jurusan, kecuali kalau misal di kependidikan memang fokusnya di guru yang seperti itu. Nah, saya Mas Yuswan, saya ini sama Mas Untung ini kan juga sudah kenal lama. Nah, dulu saya kan memang apa ya, penelitian dulu saya kuliah itu Mas Untung yang bantu. Nah, sehingga ini jadi history. Ini membuka cerita lucu itu ya. Karena memang dulu kan saya juga kuliah, Mas Untung ada di kampus, saya masih ikut saya penelitian yang ngambil data di Blok Agung kan. Saya dulu penelitian di Darussalam. Sehingga Mas Untung saya tarik kan. Nah, memang pelajaran, makanya kan saya terus habis Mas Untung kuliah, wisuda, udah lost kontak. Ternyata terus ada info-info Mas Untung jadi Bawaslu. Nah, sehingga jadi posisi sampean S2 berarti, Mas? Iya, nggih. Dulu kan tesis jangan di Blok Agung. Sehingga Mas Untung saya tarik-tarik. Ada cerita lucu juga. Ketika pagi itu habis makan sarapan, pulang habis ambil data, pagi sarapan. Minum es ya? Minum apa bahasanya kalau dian itu angsle. Angsle. Nah, habis minum angsle, saya diem kan, ya kan di sini daerah mana itu Jajak kayaknya. Bangurjo. Nah, Bangurjo, saya diem ya sama main game. Mas Untung sudah minum-minum. Nah, Mas Untung kok godet-godet saya. Minum es ya. Nah, Mas, minum, saya main game kan. Main game. Habis gitu terus kok nggak habis-habis Mas Untung bisik-bisik. Santannya agak basi gitu. Iya. Jadi untung saya kan belum makan ya. Jadi belum tak makan. Bilang ke ibunya, Bu, mohon maaf ada telepon dari ada rapat, dibungkus aja. Jadi biar gak kecewa. Iya. Nah, kembali di itu. Karena memang saya dengan Mas Untung kan sudah kenal lama, dan juga berproses kayaknya sama kita ya, berproses di organisasi sama. Nah, cuma yang menjadi saya ya teman-teman menginspirasi banyak mahasiswa. Kok bisa sampai di titik ini, Mas? Kok bisa sampai di titik ini? Apa memang ya mohon maaf dalam tanda kutip itu kita harus kenal dengan orang lain, kita harus apa? Sehingga itu kan jadi motivasi karena sebagian mahasiswa sekarang kan
ya sering menyebutkan kan mahasiswa apatis, tidak kenal apa. Dari rumah ke kampus, habis itu dapat perkuliahan terus pulang. Ini yang mungkin itu yang tidak dilakukan oleh Mas Untung pada saat dulu kuliah. Yang dulu Mas Untung dari rumah ke kampus, dari kampus ya kemana ya itu kan itu yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa yang lain yang sekarang berproses jadi mahasiswa. Sehingga nanti Mas Untung juga jadi role model lah. Jadi role model bahwasanya aku loh meskipun lulusan pertanian tapi bisa jadi Bawaslu. Hanya karena apa? Ya karena saya harus belajar ke sana, belajar ke sini, belajar ke sana. Harus kenal ini, kenal anak. Jadi seperti itu. Gimana kalau menurut kamu? Iya benar Mas. Artinya kita sebagai mahasiswa intinya tadi yang pertama satu mau belajar apapun. Belajar apapun, tidak terfokus pada satu keilmuan saja ya. Bidang keilmuan, tapi mau belajar apapun. Yang pertama itu. Yang kedua ya, ini memang harus memperluas pergaulan. Bahasa organisasinya itu kita membangun sebuah relasi. Oh iya. Itu menjadi penting, Mas. Itu membangun relasi itu menjadi penting. Tetapi tetap yang pertama adalah belajar dulu, Mas. Ilmu pengetahuan yang kita dapat itu menjadi modal utama kita untuk bisa membangun relasi. Jangan sampai ini punya relasi, kenal si A, si B, tokoh apa, tapi tidak dibarengi dengan kita memiliki kapasitas ilmu. Iya. Nah, itu kan kasihan, Mas. Iya. Apa disebut sebuah kolusi itu kan karena orang hanya titip tapi tidak dengan dibarengi dengan keilmuannya. Nah, tapi beda menurut saya ketika kita kenal seseorang, katakan orang dalam bahasanya, tapi di satu sisi kita juga mampu membuktikan bahwasanya kita ini pantas, iya. Kita ini layak, kita ini pantas. Nah itu. Iya, ya pada apa sama ya yang disampaikan apa meritokrasi gitu tuh. Tapi ketika ya benar meritokrasi bagus. Tapi ketika kita juga punya kemampuan apa yang kapasitasnya. Karena kita mengalami begitu, Mas. Mengalaminya gimana? Karena kita mengambil orang, benar-benar orang yang tidak kita kenal, dengan orang yang sudah kita kenal, itu kan nilainya berbeda. Iya, nilai tawar. Nilainya berbeda. Kenapa? Kalau kita mengajak orang yang kita kenal satu, kita tahu bagaimana etos kerjanya, bagaimana kapasitas ilmuannya, kesehariannya. Ketika bersama kita sudah bisa ini memitigasi, nanti karena ini lemah harus kita support pakai ini dan sebagainya. Tapi kalau orang benar-benar baru, kita nggak tahu, Mas. Kita hanya disuguhkan, katakanlah dalam lamar pekerjaan itu CV, tapi CV itu tidak bisa berbicara, Mas. Hanya tertulis. Gitu. Nah, itu yang penting menurut saya oleh mahasiswa itu jangan hanya sekedar kalau kita ini punya background organisasinya besar, gitu kan. Banyak senior kita yang menjadi tokoh besar, kemudian kita tidak juga memantaskan diri. Itu yang kan itu yang menjadi kemudian stigma nepotisme itu, kalau nepotisme menjadi stigma negatif. Gitu kan. Kenapa? Karena ya dia syukur ambil keluarganya tapi tidak dibarengi dengan kualitas. Iya. Berarti memang menurut Mas Untung ketika jadi mahasiswa itu bukan mahasiswa yang yang tidak sibuk. Jadi benar-benar mahasiswa yang menyibukkan diri, menyibukkan dalam hal yang positif. Kamu diskusi sama teman, pindah sana, pindah sini. Seperti itu ya. Makanya penting kita jadi mahasiswa itu banyak belajar dan sebagainya. Karena ketika saya masuk tadi ke sini terus banyak memori gitu. Memori yang kemudian terbuka kembali. Javu ya? Iya, semacam itu memori apa itu? Banyak deh. Ya, antara kisah romantis. Ada romantisnya ada. Perjuangan. Agak nakalnya juga ada kan begitu, Mas. Iya. Ya pastilah. Jadi ketika kita beranjak ke tempat yang dulu memang bahasanya membesarkan kita, menjadikan kita kuat, menjadikan kita berkembang, itu pasti ada memori-memori tersendiri kan. Menurut sampean, Mas, dengan di fase 2020 kita kan sudah bergeser di momen-momen dunia maya semakin masif kan, Mas. Nah, kira-kira pandangan sampean sebelum kan sampean ada hadir sebelum dunia maya itu masif, terus sekarang masif. Kira-kira tantangan dan juga tipsnya agar sebagai mahasiswa yang ginilah dan sebagainya gimana? Oh ya, wisuda kan
zaman COVID ya. Wisuda zaman COVID, habis terus COVID, terus berganti ke dunia digital kan, digitalisasi. Ya dulu perkuliahannya pasti masih tatap muka. Sering ngopi. Itu seperti apa kalau menurut sama Mas? Itu memang saya sangat merasakan itu ya di 2019, terutama kalau di Indonesia itu kalau salah 2020 ya. 2020 Maret. Dulu gitu Mas. Maret 2020. Sarjana COVID ya begitu karena saya masih ingat betul Mas Ropik mengingatkan ini. Angkatan saya itu adalah sarjana COVID pertama di Uniba itu kan. 2 kali itu kan, di pagi sama siang, enggak apa-apa tapi ya itu namanya era kan. Era saya memang merasakan perbedaan era setelah COVID ini. Dunia digital itu sudah sangat luar biasa ya. Tapi sebenarnya kita harus berpikir positif menurut saya pribadi lebih positif. Artinya dengan kuliah itu tidak harus datang ke kampus dan sebagainya. Ini menjadi salah satu mempermudah kita. Jangan sampai kemudian justru itu kita jadikan semacam celah untuk kita tidak mau belajar lebih. Jadi tidak ada alasan gitu kan. Oh saya sambil kerja, sudah kerja nggak bisa kuliah kan, berarti kita sudah ada perkuliahan karyawan lewat Zoom. Kan? Itu sudah. Ya sekarang kan ada kelas hybrid namanya. Itu kan sudah menjadi tata artinya di era teknologi ini sebenarnya kita mau jadi apa dimanapun bisa. Gitu. Mau tahu dunia luar tanpa kita harus ke sana sudah bisa kan gitu. Tentu tantangannya juga tidak kecil kan begitu. Sering kita dengar dengan maraknya dunia digital kita sering melihat banyak berita yang tidak benar. Ya itu lagi-lagi kembali bagaimana kita itu mau belajar dengan keadaan yang ada kan begitu. Kalau di era sekarang kita mau menutup diri, nggak mau lah saya membuka media-media sosial karena banyak berita-berita bohong, ya kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal. Tapi kalau kita mau berdamai dengan itu dan mau belajar, ya insya Allah kita akan lulus di ujian dunia digital hari ini. Tapi ketika Mas Untung sekarang masuk di kepengawasan, kerjaan pengawasan, orang tua seperti apa, Mas? Karena memang tadi kan disampaikan bahwasanya saya kuliah di pertanian itu memang ingin mendongkrak perekonomian keluarga dengan ikut membantu orang tua di pertanian. Sedangkan sekarang beda jauh. Itu mesti orang tua ya pasti dulu pada waktu mau daftar di Bawaslu pasti kan pamit kan. Masih kan orang tua, ojo le awakmu dhisik pengen sawah di belakang masih banyak nih itu. Ngapa ya? Itu kan. Tapi memang seperti itu, sawah di belakang banyak. Banyak, luas. Punyanya siapa itu? Punyanya orang. Kalau ngomong itu menarik Mas, justru tanggapan orang tua itu bukan dimulai ketika saya mau daftar Bawaslu. Ketika saya mau kuliah pun sudah mempertanyakan. Mengambil jurusan pertanian ini sudah mempertanyakan. Kenapa alasannya? Pertama, satu, saya dulu SMK, sekolah kejurusan itu jurusannya teknik otomotif Mas. Malah berubah. Otomotif malah ya. Teknik otomotif di pertanian ini sudah nggak nyambung. Harusnya mesin ya. Sudah tidak nyambung. Harusnya kan mesin ya. Gitu. Di pertanian sudah tidak nyambung. Terus setelah kuliah, orang tua ini melihat aktivitas keseharian. Setelah saya mengenal organisasi, belajarnya sudah nggak fokus ke mata kuliahnya atau jurusan pertaniannya, malah seneng bergaul dengan orang-orang yang ya katakanlah politis dan sebagainya. Agak pesimis dulu sebenarnya. Orang tua itu. Ya orang tua agak pesimis. Tapi ya kalau saya hati kecil saya ingin membuktikan bahwasanya pilihan yang saya pilih ini tidak salah. Tidak salah. Kakak-kakak saya juga sering ngojlok gitu. Awakmu ini SMA ini mesin. Kuliah pertanian tapi mendino sing diomongin politik dadi opo kan ya enggak apa-apa lah. Justru itu menjadi pantikan pemancut semangat saya itu. Ingin saya buktikan kalau kita itu benar-benar mau belajar, ya insya Allah kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Berarti ada tapi sekarang kan ada keinginan lah. Ketika kita sudah
fokus di dunia pengawasan, yaitu banyak di hukumnya, kita kaji hukum apa semuanya. Ada ketertarikan pengen kuliah lagi, aku pengen kuliah lagi lah hukum. Ya secara naluri itu insya Allah ada gitu Mas. Apa langsung S2 pertanian? Ada tuh, makanya secara naluri kita Mas ya pengen lah kita itu terus belajar gitu, sampai paripurna gitu. Secara akademik paripurnanya ya sampai jenjang S3 lah, itu namanya cita-cita kan, kita nggak salah juga toh Mas bercita-cita. Iya betul Kan begitu. Tapi apakah linier dengan S1 saya atau linier dengan pekerjaan, ya ini masih dalam tahap perenungan lah. Saya kira merenung gitu nih Mas. Merenung. Milih yang mana kan? Iya. Padahal kan orang tua sudah sekarang melihatnya pasti, wih anak gue dhisik sing tak apa tak gojloki saiki kok dadi anu. Berarti kan menumbuhkan perekonomian keluarga. Alhamdulillah. Dengan hal yang ya dengan pekerjaan yang berbeda dari yang diingin. Berarti terus siapa yang merawat sawah-sawah di belakang rumah tadi itu? Ya orang-orang. Wih, sekarang berarti memang bukan sawahnya Mas. Ini orang-orang yang rawat. Berarti kalau dulu mau jadi pertanian ngerawat sawah sendiri, sekarang sudah jadi Bawaslu diterawatkan orang. Iya. Sawah berarti dirawatkan orang ya? Dirawat orang, bukan dirawat orang. Karena punyanya orang. Mas Misman, gimana kalau Mas Untung ini, kalau menurut jenengan apa memang sudah pantas Mas? Jadi anggota Bawaslu ini dengan background cerita yang tadi itu? Karena kembali lagi ya, faktor organisasi, faktor kita harus banyak belajar ketika jadi mahasiswa, habis gitu terus ya kita mencari teman sebanyak mungkin hal yang positif untuk mendukung. Ya kita nanti mau jadi apa ya terserah sungai sudah mengalir sehingga nanti bahasannya kan nggak mungkin toh Mas, dalam konteks gini, ketika kita sudah lulus punya sarjana pertanian kan nggak mungkin terus moro-moro ada bis yang lewat di situ ada pendaftaran Bawaslu, kan nggak mungkin, pasti kan ada hal yang harus digapai untuk ke sana. Nah itu kan kalau menurut saya kan gimana prosesnya itu? Pastinya kan nggak mungkin moro-moro terus kita tidur gini terus ada hidayah jadi ketua Bawaslu, jadi anggota Bawaslu, kan nggak mungkin, pasti kan ada prosesnya itu. Itu yang saya sampaikan Mas. Terkadang kan kita itu mengalami titik jenuh. Saya yakin mahasiswa sama Mas. Pun saya sama Mas. Dulu mahasiswa ya jenuh jadi mahasiswa apakah? Berarti jenuh menjadi mahasiswa pertanian itu Mas? Ya dalam artian itu memang menurut saya ini satu ujian atau kamu pernah kuliah nggak Mas Wan? Pernah nggak mengalami kejenuhan? Kenapa saya harus di jurusan pertanian dan sebagainya kan begitu? Kayaknya enggak Mas Miswan, enak itu. Dia karena ngitungnya ekonomi syariah kan. Dia hitungnya ke uang. Kalau saya begitu Mas. Saya mengalami semacam kejenuhan. Ya berangkatnya dari sini. Ketika saya mendalami sebuah organisasi, kok semakin tidak sejalan ini situasi keadaan akademik saya dengan pergaulan dan keseharian saya di luar kampus. Tapi yang pilihannya menurut saya pada waktu itu kan berhenti akademik, memulai akademik yang baru jurusan, atau ini tetap jalan dua-duanya. Saya memilih untuk jalan dua-duanya Mas. Nah menurut saya menjadi seorang sarjana itu menjadi salah satu bentuk penyelesaian tanggung jawab gitu. Tanggung jawab secara akademik ya. Secara akademik. Karena terus terang Mas, saya kadang melihat beberapa di lingkungan kecil saya, teman-teman kan banyak yang kemudian itu mengalami kejenuhan kuliah, memilih untuk tidak melanjutkan studi karena nyaman dengan organisasinya, ataupun organisasinya itu lebih menjanjikan dan sebagainya, sehingga putus kuliah. Iya, kadang orang kita kuliah habis gitu terus kita biayai sendiri kuliahnya, habis terus mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu cukup untuk membiayai kuliahmu untuk 4 tahun. Pekerjaannya terlalu nyaman dan juga mengganggu kuliah. Ada kayaknya nggak meneruskan kuliah deh. Memang itu susah itu Mas, situasinya. Dan banyak itu yang dialami oleh mahasiswa, terutama memang tidak hanya ini ya, tidak hanya di Uniba, mungkin di beberapa kampus di Banyuwangi rata-rata
mahasiswanya kuliah sambil bekerja begitu. Nah, Mas Ropik kan dulu pernah mengalami sendiri ketika Mas Ropik di BAK itu beberapa orang mencoba melobi Mas Ropik ini, Mas ini ya gitu kan. Nah itu kan, akhirnya miris saya di situ. Harapan saya di era yang semakin cepat ini kebutuhan akan syarat administratif kerja itu ya rata-rata saya lihat ya S1 ya Mas. sarjana ya, itu kan ya harus itu apa yang sudah kita mulai ya harus kita selesaikan lah gitu. Pasti saya begitu. 19 juta lapangan pekerjaan itu ya. Iya. Kan Ditunggu ya. Oke Mas. Kira-kira saya agak tertarik, apakah cita-cita sampai ini sesuai dengan ini? Maksudnya dulunya kira-kira cita-citanya apa sih? Kayaknya cita-citanya kan sering fase-fasenya berubah-berubah. Apa? Waktu SMK teknik mesin. Cita-cita kayaknya saya montir ini ya. Wai kuliah lulus SMK, saya mau juragan pertanian. Atau tengkulak ya. Iya. Wai lulus wisuda, sudah lulus sarjana. Kayaknya pas ya. Ini proses penyelenggaraan pemilu kayaknya harus kita benahi ya. Jadi seperti itu. Apa cita-citanya terus? Ya kalau ngomongkan cita-cita itu apa masih relevan tak? Anak kecil kita ngomongin ke teman-teman, ke adik-adik SD atau SMP, cita-cita boleh apa masih relevan dengan apa yang jadi keinginannya itu? Ya menurut saya masih relevan saja ya Mas ya. Karena menurut saya cita-cita itu menjadi satu motivasi untuk kita ke sana. Tapi sekali lagi jangan sampai kita terkungkung aja. Ya, sebenarnya kan saya mau melanjutkan ke mesin itu ada Mas. Ya itu tadi saya mau kuliah di UNED itu mengambil jurusan teknik mesin, tapi karena setiap tes tidak pernah masuk. 2 tahun itu ya? Iya 2 tahun itu, aduh berarti saya tidak pinter di mesin ini kan. Oh berarti harus banting setir ke pertanian tadi. Tidak apa-apa, artinya saya teringat dengan kata-kata Bung Karno itu kan. Kalau kita punya mimpi, bercita-citalah setinggi langit. Maka ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara awan-awan, tidak langsung ke bumi. Oh gitu. Berarti cita-citanya apa Mas dulunya? Ya itu tadi, kalau dulu ya pengen kerja di dunia industri ya, karena dulu kita ini orang mesin kan gitu. Apalagi kalau kita mau menciptakan kan pasti ketika SMK itu mau kuliah di jurusan mesin, kemudian nanti kerja di dunia industri besar ya, seperti pertambangan, dunia kayak perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang-bidang otomotif begitu. Terakhir Mas, terakhir ini. Jadi melihat kemarin kan sudah pilkada, habis itu terus pemilu wakil presiden dan presiden. Kalau mohon maaf, kalau di Bawaslu di bagian apa Mas? Saya di Bawaslu itu di divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Penanganan pelanggaran. Terakhir pertanyaan mungkin ya ini seputar Bawaslu sedikit lah. Kita nanti bisa ngobrol lebih dalam. Coba sampaikan kepada masyarakat terkait masalah pengawasan, apalagi penanganan pelanggaran tadi. Ini kan kita sudah kita nggak melihat yang kemarin. Untuk kedepannya harus seperti apa nih masyarakat sehingga partisipasi pemilu ini meningkat, habis gitu terus pelanggaran menurun. Kan pinginnya kan pasti seperti itu. Tujuannya kan partisipasi pemilu meningkat, pelanggarannya menurun. Jangan sampai partisipasi meningkat, pelanggarannya meningkat. Nah, ini kan bisa nanti teman-teman. Ya sama promosi juga kapan mulai lagi perekrutan kan pasti banyak. Warga-warga Banyuwangi pasti penginginkan mana perekrutan lagi PPK, PPS nah itu. Panwascam nah itu pasti menunggu. Ya kalau kita berbicara pelanggaran pemilu, harus kita akui setiap penyelenggaraan pemilu pasti ada oknum saya katakan oknum itu yang berusaha untuk tidak menaati sebuah aturan. Itu pasti ada. Tapi sekali lagi sebenarnya pada kuncinya kembali kepada bagaimana kita itu memiliki kesadaran. Ya sesuatu yang dimulai dengan tidak benar, maka ya seterusnya akan menjadi produk yang tidak benar. Yang begitu ya. Ya mohon maaf, akhirnya kan kita bisa menilai sendirilah di hari ini bagaimana kondisi hasil dari orang-orang yang terpilih menjadi anggota
dewan lah, katakan mulai dari pusat sampai kita kan akhir-akhir itu pernah lihat itu kan, akhir Agustus awal September kemarin, demo besar, fenomena kondisi negara itu kan sebenarnya harusnya kalau kita mau belajar itu cambuk bagi kita semua. Kira-kira anggota dewan yang dalam tanda kutip melakukan kontroversi itu apakah ketika terpilih itu melakukan cara yang tidak benar atau gimana, itu menjadi introspeksi sendiri, introspeksi kita bersama lah gitu kan. Ya, terkadang kan ini Mas, kalau kita ngomongkan penanganan pelanggaran ya atau jenis pelanggaran ya memang harus kita akui yang paling sering, tapi sekali lagi ini sulit pembuktiannya, itu ya money politik. Itu paling sering kita dengar tapi sulit dibuktikan. Kenapa? Karena antara peserta pemilu dengan pemilih ini sama-sama melakukan. Gitu loh. Ya peserta itu pengen jadi sehingga membeli suara, masyarakat ya mau-mau saja. Nah ini kan repot ini Mas. Kalau ini sudah dua elemen dalam pemilu, kan pemilu itu kan ada peserta pemilu, penyelenggara pemilu sama pemilih. Jadi kalau ketiganya ini bisa memposisikan masing-masing punya tanggung jawab masing-masing, tidak kemudian berusaha melakukan hal yang dilarang dalam pemilu, insya Allah ini Mas selesai. Nah tapi kalau ada dua yang ada niatan dan melakukan tindak pelanggaran pemilu ya jadi minimal 2 saja sudah jadi. Itu tadi. Kalau pemilih dan peserta pemilih itu sama-sama sepakat untuk aku mau calon, kamu tak kasih uang ini milik aku saya. Menerima ya selesai. Selesai nih Mas. Atau kemudian antara pemilih gak dilibatkan nih, antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu selesai. Selesai nih. Untuk kemudian melakukan pelanggaran itu. Tapi memang sulit kan, apalagi pelanggaran pemilu itu kan masyarakatnya juga harus benar-benar kita evaluasi, kita kasih pengawasan yang karena ya kita harus benar-benar ya sebagai lembaga negara. Bawaslu kan lembaga negara yang pengawasan ya, meskipun hanya pengawasan ya tapi tetap memberikan pengertian kepada edukasi kepada masyarakat. Nah itu yang sedang kita lakukan hari ini. Sudah dilakukan. Padahal masih lama ya. Ya karena begini, namanya pendidikan itu tidak kemudian hari ini pemilu, hari ini dilakukan pendidikan. Pendidikan itu kan ini Mas, jangkauannya panjang. Nah itu yang sudah kita lakukan. Apalagi pemilih pemula ya. Di luar tahapan pemilu kita akan lebih fokus ke pendidikan politik. Nah ini saya berterima kasih nih sama Mas Rofik sama Mas Miswan ini diundang ini. Dalam rangka pendidikan politik. Pendidikan politik walaupun tidak banyak ya nanti kita di next session kita benar-benar fokus membedah apa sih tugas dan tanggung jawab Bawaslu. Nah, sehingga benar-benar kita makanya kan jangan sampai di pertemuan pertama langsung kita yang panas-panas. Jangan sampai yang panas-panas. Terakhir Mas Miswan mungkin ada pertanyaan dari kepada Mas Untung. Ini Mas Untung, sejauh ini kira-kira motivasi apa untuk terus sampai detik ini ya Mas? Punya motivasi apa yang dulunya anggap sekolah otomotif ini dan sebagainya sampai detik ini apa Mas? Ada punya ujian-ujian apa lagi? Apa memang sawahnya sudah nggak ada, punyanya orang apa habis? Terus motivasinya Bawaslu aja udah. Iya enggak. Motivasi untuk belajarnya kan begini kalau saya pribadi itu selalu ingin menjadi lebih baik daripada kemarin. Kan begitu ya. Kalau kemarin ketika kuliah masih banyak minta orang tua kan, maka hari ini harus berpikir balik, banyak memberi kepada orang tua. Lewat apa ya? Mungkin hari ini karena saya di Bawaslu terutama untuk keluarga ya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga, baik secara ekonomi atau moral dan begitu. Ya. Kalau motivasi saya itu tadi, saya selalu ingin menjadi lebih baik dari yang kemarin. Pasti membahagiakan keluarga kan, pasti itu. Oke, Mas Untung, terima kasih ya sudah hadir di podcast Gerang. Terima kasih diskusi Mas. Sembarangan. Siap. Nanti kita diskusi lagi. Saya terima kasih di part 2 ke Mas Robek dan Mas Miswan sudah diundang dan
ini saya mengajak kepada masyarakat terutama kaum muda ya, karena kita ini sama-sama muda ya. Betul. Ini sering-sering nonton Gerang supaya berarti Gerang ini sekarang sudah dipromosikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Cocok. Untuk diskusi yang lebih tercerahkan lah. Ya. Nah, oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa nanti kita undang teman-teman yang lainnya. Ini masalah perjalanan karirnya saja Mas Untung sebagai anggota Bawaslu. Nanti kita undang lagi sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.